Oke, kita lanjut materi kita ya. Di praktikum ini kita belajar mengenal data serta variabel array. Saya pikir kalau kita berbicara data, kalian sudah sering dengar, variabel juga sudah sering dengar dalam keseharian, apalagi ketika kalian belajar matematika. X sama dengan 10, berarti X itu adalah variabel. C sama dengan A tambah B. C itu adalah variabel, A adalah variabel, B adalah variabel. Nah, di pekerjaan kita ke depannya kita tidak akan pernah terlepas dari urusan variabel beserta data, ya. Data-data informasi yang akan kita tampilkan pada halaman itu dikelola terlebih dahulu, dikontrol dalam sebuah variabel, ya. Nah, jadi hari ini kita belajar variabel serta data, dan variabel ada banyak ragamnya. Dari sisi sumber data, ya, dari isinya variabel, nilainya variabel, katanya ada beberapa macam. Bisa jadi didefinisikan sendiri. X sama dengan 10, berarti saya mendefinisikan sebuah variabel namanya X, nilainya 10. Variabel juga nilainya katanya bisa jadi diambil dari URL. Jadi kita bisa menitipkan data di sini, kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam satu variabel. Berikutnya, nilai variabel juga bisa jadi dari hasil postingan view. Maksudnya begini, kemarin kita sudah belajar view, ya. Kita sudah kenal bagaimana view. Anggaplah view-nya ada tempat menginput, tempat mengetik, name, nama, baru ada tombol simpan. Ketika data tersebut di halaman tersebut diklik tombol simpannya, data tersebut akan dikirim ke kontrol, pasti dikontrol, ditampung dulu dalam sebuah variabel untuk dikelola lebih lanjut. Kemudian berikutnya, nilainya variabel bisa jadi asalnya dari database yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita belajar 2 poin yang ini. Kita mendefinisikan sendiri variabel, kemudian kita ngambil data, coba nilai variabelnya kita titipkan atau sumbernya dari URL-nya browser. Nah, contoh di sini X sama dengan Politeknik, berarti saya membuat variabel, nilai variabel itu adalah kata Politeknik. Itu maksudnya dengan mendefinisikan sendiri variabelnya, menentukan sendiri variabelnya dan nilainya. Bisa juga nilai variabel diambil dari URL di atas, ya. Nah, kemarin di awal sempat kita kenal bahwa isinya URL di pertemuan kemarin ada base URL-nya, tempatnya aplikasi kita, kemudian ada nama kontrolnya, berikutnya adalah nama metodenya, di belakangnya ini disebut dengan parameter. Jadi kita bisa menitipkan nilai di sini di URL. Nilai ini bisa dijadikan sebagai nilainya X atau nilainya sebuah variabel, dengan catatan pada metodenya dibuat sebuah variabel dulu di sini, kemudian nilai variabel itu akan menjadi nilainya X. Jadi sederhananya begini, kalau di contoh ini adalah parameter, ya, karena di belakangnya metode. 1, 2, 3 ini, nilai parameter ini akan menjadi nilainya variabel yang ada di dalam kurungnya metode ini. Kemudian nilai yang ini, berarti nilainya ini adalah 1, 2, 3. Nilai yang ini kemudian diambil atau dimasukkan ke dalam variabel X, berarti nilainya X adalah 1, 2, 3. Ini adalah mengambil data atau sumber datanya variabel X ini adalah dari URL-nya browser. Tuh. Nah, data ini nantinya akan kita serahkan masuk ke dalam view. Ingat, data ini tadi posisinya ada di kontrol. X sama dengan Politeknik, posisinya kita main di kontrol. X sama dengan dari variabel ini asalnya dari sini, ini asalnya dari sini. Ujung-ujungnya nanti data ini, X ini akan kita serahkan
ke dalam view untuk ditampilkan mungkin di dalam view. Caranya menyerahkan data, caranya menyerahkan variabel ke dalam view kira-kira bentuknya seperti ini. Ditampilkan view, apa nama view-nya, terus apa nama variabel yang mau dikirim masuk ke dalam view. Jadi andai kata X ini mau dikirim masuk ke dalam view, berarti isinya di sini adalah variabel X. Sehingga variabel X itu akan sampai ke dalam view. Kira-kira gitu. Nanti bagaimana caranya urusannya view ketika bagaimana caranya ditampilkan nilainya X di dalam view. Nah, ada aturan katanya begini. Variabel yang dimasukkan ke dalam view, di dalam view nanti dia akan berubah menjadi variabel namanya data. Jadi apapun nama variabelnya ini, ketika sampai di dalam sini dia berubah nama menjadi variabel data. Sekalipun di sini X ini ketika sampai di dalam sini tidak dikenal lagi X, yang dikenal adalah variabel data. Kira-kira itu aturannya. Nah. Kemudian ketika menampilkan isinya variabel data ini di dalam view, ingat di dalam view sudah tidak dikenal lagi X, yang dikenal adalah data, ya. Jadi andai kata di sini X sama dengan Politeknik, kemudian di sini kita masukkan X, berarti X ini sampai di dalam view berubah nama menjadi variabel data, tapi nilainya tetap sama dengan Politeknik karena asalnya dari sana. Nah, karena ini adalah variabel, katanya nanti ketika mau ditampilkan nilainya variabel di dalam view, bahasa kita adalah bahasa PHP, ya, kira-kira. Nah, jadi ini adalah contohnya. Jadi di kontrol ini saya buat sebuah variabel namanya isinya Politeknik. Kemudian di bawah saya menampilkan sebuah view, terus X ini saya masukkan ke dalam view. Ingat tadi apapun nama variabelnya di sini, ketika sampai di dalam view dia berubah nama menjadi data. Nah, ketika saya mau tampilkan nilainya variabel data di dalam view, ya kira-kira sederhananya seperti ini. PHP echo tampilkan nilainya variabel data. Pasti nanti di sini yang tampil adalah tulisan Politeknik. Karena tulisan Politeknik ini asalnya dari sini, awalnya dari sini, ya. Nah, kemudian jenisnya variabel. Variabel, ada variabel yang jenisnya variabel tunggal. Maksudnya begini. Satu variabel nilainya cuma satu, X sama dengan Politeknik, berarti nilainya X itu adalah kata Politeknik. Kemudian nanti kita akan kenal juga ada variabel namanya satu dimensi. Jadi variabel yang isinya sudah lebih dari satu. X itu isinya adalah Politeknik, X ada isinya akuntansi, X ada isinya prodi apa, dan seterusnya. Jadi satu variabel tapi isinya banyak. Kemudian berikutnya ada variabel multidimensi. Saya sederhanakan dulu. Variabel dua dimensi. Variabel dua dimensi adalah variabel isinya variabel satu dimensi. Nah, variabel tunggal, variabel yang isinya cuma satu, X sama dengan 10. Berarti X itu adalah variabel tunggal. Variabel satu dimensi, satu variabel tapi nilainya banyak. X sama dengan 10, X sama dengan 20, X sama dengan 30, X sama dengan 40. Berarti X itu ada beberapa nilainya. Paham? Kemudian variabel dua dimensi, saya bahasakan dulu dua dimensi. Variabel yang isinya adalah beberapa variabel satu dimensi. Nah, variabel yang isinya beberapa satu dimensi. Biasanya kita sudah kenal menjadi variabel multidimensi. Jadi ketika sudah mulai dua dimensi ke atas dikenal adalah multidimensi. Oke, kita coba. Nah, di folder kemarin saya yang di 2AD3, saya mau buat satu folder namanya praktikum 09. Praktikum 09.
paling pertama yang saya kerjakan di folder praktikum 09 ini diisi dulu file-file framework. Oke, jadi saya akan download file framework. Saya download terlebih dahulu. Oke, file framework ini kemudian saya ekstrak. Ingat, posisinya ada di folder download. Ini adalah file frameworknya. Ini kemudian saya copy supaya nanti kedepannya saya tidak mendownload lagi. Kalau saya buat praktikum 10 saya tidak perlu download lagi, kan sudah ada. Tinggal saya ambil isi-isinya ini, saya bawa masuk ke folder praktikum 09. Berarti di praktikum 09 sudah ada isinya file-file framework. Kami itu ya. Nah, kemudian praktikum 09 ini kita buka di Visual Studio Code seperti biasa, open folder, atau kalau tidak mau open folder, dari foldernya yang tadi ini praktikum 9 ini kalian drag masuk, bawa masuk ke Visual Studio Code. Sama, ketemu yang ini cukup dijawab yes. Dapat sampai ini? Oke. Nah, kita buat dulu satu kontrol namanya kontrol contoh ya. Jadi kita buat folder di sini, kontrol, nama kontrolnya adalah contoh.php. Kemudian kita bangun dulu kelasnya dengan bahasa PHP. Kelas, nama kelasnya sama dengan nama filenya. Terus extend controller. Controller yang ini saya sembunyikan dulu ya supaya luas media kerjanya. Kemudian katanya ketika membuat kontrol, metode paling pertama yang kita buat adalah metode index. Masalah digunakan ke depannya atau tidak dibuat dulu. Public function index. Jadi buat dulu satu metode namanya metode index. Ini kita tidak pakai dulu ya. Cuma sebagai memenuhi persyaratan. Kita buat satu lagi metode public function contoh 1. Oke. Nah, anggaplah di sini saya membuat satu variabel, nilainya, nama variabelnya x, nilainya adalah politeknik titik koma. Kemudian variabel ini x yang nilainya politeknik saya mau tampilkan di dalam sebuah file view. Jadi saya buat lagi instruksi this, tampilkan view, nama viewnya saya kasih nama view contoh 1 yang belum kita buat, sebentar kita buat. Datanya saya memasukkan adalah x. Jadi ini maknanya saya menampilkan sebuah view namanya view contoh 1, terus saya supply, saya beri data berupa x. X ini nilainya adalah politeknik. Oke, saya buat dulu satu view namanya view contoh 1. View contoh 1.php. Ini saya buat HTML yang standar. Saya mau tampilkan di bodinya ini adalah nilainya x. Jadi katanya bahasa untuk menampilkan nilainya variabel yang kita gunakan adalah bahasa PHP. Kampus saya adalah 2, saya sambung dengan nilainya x. Kamu itu ceritanya. Berarti nanti akan muncul di browser kampus saya adalah politeknik. Tapi tadi ada aturan main bahwa x ini tidak dikenal di dalam sini. Ketika di dalam view, x itu berubah nama menjadi variabel data. Berarti yang saya tulis di sini adalah data. Kamu itu logikanya. Nah, cuma ini adalah proses menampilkan nilai variabel. Berarti yang kita gunakan adalah bahasa PHP. PHP tulis di sini echo nilainya variabel data. Terima kasih PHP. Kira-kira begitu. Dapat sampai ini? Dapat ya? Oke, kita coba. Kita panggil kontrol contoh metode contoh 1. Oke. Saya buka
buka di browser, localhost 2AD3, praktikum 09. Kontrol yang saya mau panggil adalah contoh, metodenya adalah contoh 1. Nah, ini adalah view-nya contoh 1. Datanya ini adalah sesuai dengan data yang ada di kontrol sana. Dapat sampai ini? Dapat ya? Oke. Ketika nilainya X kita ganti. Saya tutup dulu ini. Ketika nilainya X di kontrol ini kita ganti, maka X ini dikirim masuk ke sini. X ini ketika sampai di dalam view dia berubah nama menjadi variabel data. Variabel data yang kemudian kita tampilkan, sehingga hasilnya ketika kita panggil kontrol ini metode contoh 1 yang muncul adalah seperti ini. Paham sampai ini? Dapat ya? Dapat? Oke. Kemudian yang kedua, selain kita definisikan sendiri, menentukan sendiri variabelnya, katanya nilainya variabel ini bisa juga diambil dari URL-nya browser. Oke, kita buat metode kedua. Public function contoh 2. Saya buat satu di sini variabel X. Saya berharap nilainya variabel X ini saya mau titip dari sini. Jadi kalau saya tulis di sini Politeknik, berarti nilainya X adalah Politeknik sesuai dengan yang ada di sini. Paham? Nah, untuk yang seperti ini, metode ini yang contoh 2 tadi saya pakai contoh 2 di kontrolnya sana contoh 2. Supaya contoh 2 ini punyanya kontrol contoh bisa membaca yang di belakangnya, maka yang ini wajib memiliki variabel. Di sini, misal anu di URL. Kalau saya tulis di sini Politeknik, berarti variabel yang namanya anu di URL nilainya adalah Politeknik. Dapat? Oke, kemudian saya buat di sini X nilainya adalah anu di URL. Berarti nilainya X ketika seperti ini adalah kata Politeknik. Dapat? Dapat sampai sini ya? Oke. Nah, coba kita kirim lagi ke dalam view. Saya copy saja yang ini. Tapi file yang kita tampilkan adalah view contoh 2. Yang ini saya save as jadi view contoh 2. View contoh 2. Saya save as. Jadi saya sudah punya dua file view contoh 1 dan view contoh 2. Nah, coba kita panggil yang contoh kemudian contoh 2. Kita panggil di browser. Oke. Ini saya tulis di atas Makassar, munculnya Makassar. Dapat alurnya? Dapat sampai ini? Saya isi di sini 1 2 3. Yang muncul di sana adalah 1 2 3. Yang jadi permasalahan begini. Ini kira-kira kalau saya pakai translate bahasa sehari-hari, maknanya begini. Contoh 2. Ada itu di belakangmu nah, parameter. Ambil ke itu, kasih masuk ke sini. Kira-kira begitu bahasanya. Paham ya? Nah, ketika berbahasa seperti itu, kemudian di sini tidak ada isinya, kan kita bilang sama, contoh 2, ada itu di belakangmu, ambil ke. Ketika seperti begini, pasti contoh 2-nya protes. Karena tidak ada di belakangnya, tahu? Paham? Coba kalau saya enter, marah-marah. Kau bilang tadi ada di belakangku beda, baru ternyata tidak ada. Dapat sampai di sini? Paham? Oke. Untuk mengakali supaya tidak muncul error seperti ini, parameter yang kita buat tadi ini bisa kita berikan nilai default. Maksudnya nilai default kalau tidak ada paling nilainya di sini. Ini mau nilainya. Misal nilainya adalah tidak ada. Jadi ketika di sini kita tidak memberi nilai parameter, maka nilainya variabel ini adalah tulisan tidak ada, sehingga tidak error. Dapat sampai ini? Oke, coba saya isi di sini dengan Politeknik.
Politeknik. Muncul. Saya isi 1, 2, 3. Muncul. Terus saya tidak isi. Yang muncul nanti apa? Tidak ada. Tulisan tidak ada. Paham sampai sini? Dapat? Dapat sampai ya? Oke, kita ganti teksnya dulu ya, kampus saya. Ganti teksnya. Ini. Parameter di URL adalah ini. Ya, supaya agak nyambung. Tidak ada. Saya isi akuntansi. Dapat? Sampai ini? Dapat ya? Oke. Berikutnya. Kita sudah belajar data yang mengambilnya dari URL. Nah, permasalahan yang kita dapatkan begini. Biasanya informasi yang kita mau kirimkan masuk ke sini, ke view, bukan cuma satu. Kalau contohnya ini kan cuma satu. Saya kirimkan informasi masuk, isinya adalah akuntansi. Saya kirim satu informasi ke dalam sini, ke dalam view, nilainya adalah sesuai yang ada di URL. Biasanya data yang mau ditampilkan di dalam view di sini yang asalnya di kontrol, biasanya banyak datanya. Sementara di kontrol ini kita dibatasi bahwa di sini hanya boleh satu variabel, tidak boleh lebih dari satu. Maksudnya begini. Contoh kalau di sini saya membuat satu variabel y sama dengan 10. Saya tidak bisa memasukkan di sini y, tidak boleh. Yang diizinkan cuma satu. Pilih antara x atau y. Dapat? Nah, jadi pertanyaan bagaimana kalau saya butuh dua-duanya? Saya butuh nilainya x, saya butuh nilainya y untuk saya tampilkan di dalam view. Dapat sampai ini ya? Paham ya? Oke, nah solusi untuk yang itu tadi saya katakan, kita bisa membuat sebuah variabel tapi kandungannya, nilainya bisa lebih dari satu. Oke, kita buat lagi contoh ketiga. Public function contoh 3. Kita buat metode satu lagi, contoh 3. Oke. Saya buat satu variabel x, terus saya kasih di sini kurung siku. Misal nilai pertamanya politeknik, terus saya buat lagi x, nilai keduanya adalah akuntansi. Saya buat lagi nilai ketiganya prodi A. Saya buat lagi berikutnya 2A. Berarti seperti ini nilainya x ada 4. Nilai pertamanya politeknik, nilai keduanya akuntansi, nilai ketiganya prodi A, nilai berikutnya adalah 2A. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa sekaligus memasukkan satu variabel x. Ya, saya buat lagi contoh 3. Ingat, x ini ketika sampai di dalam view dia berubah nama menjadi variabel data. Data itu tetap nilainya nanti ada politeknik, ada akuntansi, ada prodi A, ada 2A. Kira-kira begitu. Paham? Oke. Kita buat satu view lagi. View contoh 3.php. Kita buat HTML sederhana. Nah. Terus ini kampus saya adalah data. Data, ingat ini variabel ya. PHP echo, ingat PHP echo bisa disingkat begini. Oke, saya buat lagi BR dulu. Saya copy yang ini. Jurusan saya. Oke, saya buat lagi, copy lagi yang ini. Oke, prodi saya.
Terus satu lagi. Oke, kelas saya. Dapat sampai ini polanya? Dapat. Coba kalau kita jalankan, kita panggil kontrol contoh, metode contoh 3. Apa yang terjadi? Contoh 3. Di sini marah. Array to conversion string. Variabel yang tadi, yang X ini karena banyak nilainya disebut variabel array. Ya, karena banyak nilainya disebut variabel array. Dia gagal dikonversi menjadi sebuah kalimat. Nah, gagal dikonversi. Maksudnya kira-kira begini. Di sini kita minta tampilkan tadi contoh 3, 1.2 ya. Kita minta menampilkan nilainya variabel data. Ingat nilainya variabel data ada berapa tadi? Ada 4. Variabel data yang mau ditampilkan di sini, tepatnya katanya di sini, yang mana dari 4 itu? Paham? Oke. Dari urutan pembuatannya, ini indeks ke 0. Maksudnya urutan pertama. Jadi kalau sebelum bicara indeks, berarti selalu berangkat dari 0. Indeks maksudnya petunjuk. Kalau bahasa Inggris kan finger index, berarti jari telunjuk. Ya. Ini indeks ke 0. Berikutnya adalah indeks 1. Berikutnya adalah indeks 2. Berikutnya adalah indeks 3. Kalau ada berikutnya lagi berarti sudah indeks 4 dan seterusnya. Nah, yang kita ingin tampilkan di sini, kampus saya adalah, saya mau yang tampilkan adalah yang ini. Berarti indeks ke 0. Oke. Saya taruh di dalamnya di sini, di belakangnya data ini masih begini, indeks ke 0. Berarti yang dimaksud di sini adalah politekniknya. Kita coba. Refresh. Oke, ini aman. Yang di bawah ini error karena tidak jelas indeks berapa yang diinginkan. Oke. Lagi indeks 1. Di bawah ini indeks 2. Berikutnya adalah indeks 3. Oke, kita refresh. Semua aman. Dapat sampai ini? Bisa ya? Bisa? Oke, itu kira-kira. Nah, penulisan atau proses pembuatan indeks ini dengan cara begini punya cara lain. Jadi yang ini bisa ditulis dengan cara seperti ini. Jadi maksudnya sama, tujuannya sama. X sama dengan, baru di sini kita buka kurung sikunya. Nilai pertamanya politeknik, masih ada nilainya lagi X, koma, akuntansi, masih ada lagi nilainya, koma lagi, prodi A, masih ada, koma lagi, 2A, terakhir ujung titik koma. Cara ini maksudnya sama, paham ya? Dua ini punya maksud yang sama. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, coba kita uji betul tidak sama hasilnya. Sama hasilnya. Kita ganti di sini nilainya jurusan akuntansi manajemen. Nilai yang muncul adalah akuntansi manajemen. Aman sampai ini? Paham ya? Oke. Tadi kita gunakan indeks 0, 1, 2, 3. Itu disebut dengan indeks angka atau indeks numerik. Indeks variabel yang tadi 0, 1, 2, 3 bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak menggunakan istilah angka. Boleh kita mengcustom sendiri, boleh kita membuat sendiri nama indeksnya. Jadi yang saya sebut tadi ini adalah nama indeks. Oke, sebelum kita buat, kita uji. Apa yang terjadi ketika saya minta di sini indeks ke-5? Sementara tadi indeksnya cuma ada berapa? 0, 1, 2, 3. Yang saya minta adalah indeks ke-5. Saya refresh, pasti marah. Undefined offset, tidak dikenal 5. Karena tadi indeks yang kita miliki cuma sampai dengan 3. Oke. Dapat sampai sini? Dapat ya? Oke. Kita buat contoh. Tadi katanya indeksnya 0, 1, 2, 3 itu adalah indeks numerik. Indeks angka.
kita bisa membuat indeks sendiri yang bukan menggunakan angka. Kita bisa custom sendiri dengan memberikan nama tersendiri indeksnya. Oke, buat lagi public function contoh 4. Nah, yang saya mau tampilkan nanti adalah 4. Saya copy dulu yang ini. Oke. Ketika seperti ini tidak ada isinya, berarti ini dianggap sebagai indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Indeksnya bisa kita buat sendiri tanpa menggunakan angka 0, 1, 2, 3. Saya kasih nama indeksnya ini adalah kampus. Ini saya kasih nama indeks jurusan. Ini saya kasih nama indeks pro. Ini saya kasih nama indeks KLS. Jadi kita tidak menggunakan indeks numerik 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tapi kita menggunakan penamaan. Nah, oke. Coba kita tampilkan di view 4. Saya copy yang ini dulu. Terus yang saya mau tampilkan adalah view contoh 4. Yang ini saya save as dulu menjadi view contoh 4 karena strukturnya sama. View contoh 4. Oke. Ingat, saya paksakan di sini 0, 1, 2, 3 yang di view 4 ini. Nah, yang ini kita masukkan X. Coba kita lihat apa yang terjadi. View contoh 4. Pasti dia tahu. Saya tidak kenal apa itu 0, saya tidak kenal apa itu 2, saya tidak kenal 3. Karena tadi datanya tidak menggunakan angka lagi, tapi menggunakan key. Ya, jadi ada array key-nya. Tapi dikenal indeks juga, tapi ini indeks key atau biasa disebut indeks asosiatif. Ada asosiasinya, ada namanya. Nah, ketika seperti ini, maka di sini yang kita sebutkan adalah nama indeksnya. Tadi yang pertama apa indeksnya? KPS. Berikutnya nama indeksnya. Berikutnya adalah Pro dan terakhir adalah KLS. Ketika kita jalankan, oke, menjadi aman. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, tata tulis yang ini, jadi selain dengan cara begini, bisa juga ditulis dengan cara yang lain yang mirip-mirip dengan yang ini. Kalau ini adalah 0, 1, 2, 3. Nah, saya blok dulu ini. Kita blok. Tata tulis lainnya, maksudnya tujuannya sama. Kita buat sini variabel X sama dengan, baru di sini kita ketik fungsi code dulu. Biasakan langsung tutup supaya tidak error. Ini kan dianggap selesai sampai sini. Di sini kita buat pertama nama indeksnya dulu. Nama indeksnya kampus, terus nilainya sama dengan lebih besar atau equals to. Ini nilainya adalah politeknik. Masih ada berikutnya, kalau masih ada koma di bawah, indeks berikutnya jurusan. Masih ada berikutnya lagi. Oke. Pro sini, prodi A. Berikutnya indeks berikutnya KLS 2A. Kalau sudah tidak ada, komanya sudah bisa dihapus. Kalau tidak ada lagi berikutnya. Kemudian kita tampilkan ke dalam sini. Ini punya maksud yang sama dengan yang ini. Ya, terserah kalian mana yang enak digunakan. Apakah yang cara seperti ini atau cara yang seperti ini. Dan biasanya orang-orang profesional itu dia buatnya seperti begini. Ya, oke, kita tes betul enggak hasilnya sama. Kita refresh, hasilnya sama. Tinggal kita angkat di kelasnya di sini, misal 2B, refresh, hasilnya sama. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke, itu adalah array 1 dimensi. Nah, yang ini boleh juga saya tulis sejajar seperti begini, sama hasilnya.
atau mungkin saya tulis sebaris seperti ini, boleh juga. Masing-masing punya maksud yang sama. Jelas sampai ini? Oke. Nah, kemudian berikutnya, array multidimensi. Jadi array multidimensi adalah array yang isinya lagi ada data berdimensi lagi. Jadi ini dimaksud dengan sudah data berdimensi. Nah, ini adalah sudah data berdimensi. Jadi array multidimensi adalah data yang isinya berdimensi-dimensi. Oke, kita buat contoh 5. Public function contoh 5. Nah, saya buat satu variabel x ya, sama dengan, terus saya isi. Kalau saya isi di sini tulisan koma, saya isi lagi tulisan A B C X Y Z. Ini indeks keberapa? 0. Yang ini indeks 1. Kamu itu logikanya? Paham ya? Oke. Di dalamnya di sini ternyata kita bisa membuat lagi variabel begini. Ini indeks keberapa? Indeks ke 0-nya X. Kamu itu ya? Yang ini adalah indeks ke 1-nya X. Nah, di dalamnya kita buat yang bisa buat yang bentuknya seperti ini. Nah, misal kode MK nilainya 01, koma, nama mata kuliahnya, nama MK, nilainya misal akuntansi dasar, koma, misal lagi SKS, nilainya 3. Ini saya copy dulu ke bawah. Mata kuliah kedua, misal akuntansi media, SKS-nya 4. Lagi bawah. Mata kuliah ketiga, database, SKS-nya 3. Terakhir titik koma di sini dulu. Indeksnya X ada berapa? X ada berapa? Indeksnya X ada berapa? Berapa? Ada 3. Indeks 0. Yang ini adalah indeks 0. Berikutnya ini adalah indeks ke-1. Berikutnya adalah indeks kedua. Nah, itu. Di dalamnya indeks ke-0 ada indeks kode MK. Nah, itu. Ada indeks nama MK, ada indeks SKS. Begitu juga di dalamnya indeks ke-1 ada indeks kode MK, ada indeks nama MK, ada indeks SKS. Hal yang sama di indeks ketiganya, indeks ketiganya X yang nilainya adalah 2. Dapat sampai sini? Nah, yang ini bentuk seperti ini biasanya kita tampilkan dalam bentuk tabel. Ya, ini adalah data yang representatif untuk disajikan di dalam sebuah tabel. Atau biasa juga ini merupakan kira-kira bentuk gambaran data ketika kita minta data dari tabel yang kita minta banyak barisnya. Sedangkan yang ini tadi adalah kira-kira gambaran ketika kita minta data dari sebuah tabel tapi yang kita minta cuma 1 baris. Ambilkan nggak baris ini, ambilkan nggak baris yang ini, ambilkan nggak baris yang ini. Kira-kira contohnya gambarannya dia array 1 dimensi. Kalau sudah banyak baris yang bisa kita, biasanya bentuknya seperti ini. Coba kita tampilkan yang ini di dalam view. Nah, copy lagi yang ini ya. Copy ini. Yang saya tampilkan adalah view contoh 5. Oke, saya buat satu view contoh 5. View contoh 5.php. Oke. Kemudian saya mau buat dalam bentuk tabel. Ya, berarti tabel seperti biasa. Kita kasih border dulu ya supaya kelihatan nanti tabelnya. Border
Satu. Struktur besarnya tabel, ingat. Yang paling pertama T headnya, struktur besar keduanya adalah T bodinya. Lalu di judulnya kita buat baris TR. Di dalamnya TR kita buat kolom. Tadi ada berapa kolom kalau berdasarkan data ini? Oke, kita buat 3 kolom. Judul kolom biasanya kita pakai TH kali 3. TH kali 3. Oke. Yang pertama tadi kodenya mata kuliah. Berikutnya nama mata kuliah. Berikutnya adalah SKS-nya. Oke, sudah jadi judul kolomnya. Berikutnya kita buat isinya. Tadi ada berapa baris isinya? Ada 3, berarti kita buat TR-nya dulu sebanyak 3. Di dalamnya TR, kayaknya susah ya. Di dalamnya TR ada TD. Di sana ada 3. Bisa enggak? Bisa. TD 3. Oke. Yang pertama yang kita mau tampilkan di sini asalnya dari sini, indeks ke 0, indeks kode MK. Ambil ya. Oke, jadi katanya dari sini asalnya. Ingat, bukan X lagi ya, tapi data. Oke, di sini yang kita tampilkan adalah dari data, indeks ke 0, berikutnya indeks yang kita mau tampilkan adalah yang ini. Di kolom pertamanya nih. Ini kan data. Yang saya mau ambil adalah yang ini. Berarti saya ketemu indeks ke 0. Di dalamnya indeks ke 0 ada ini, ada ini, ada ini. Yang mana mau diambil? Saya ambil karena saya buat di sini. Kode MK. Dapat polanya? Dapat ya? Oke, kita tepikan. PHP echo. Ya, titik koma di sini dan terima kasih PHP. Nah, berarti di kolom berikutnya sama dari indeks ke 0, tapi yang kita gunakan adalah nama MK. Oke. Nama MK. Berikutnya adalah dari indeks 0 tapi SKS. Berarti sudah selesai urusan baris pertama. Paham? Baris pertama itu diwakili dengan indeks ke 0. Kita buat lagi untuk baris kedua. Copy. Berarti di sini saya ganti angka indeksnya. Jadi indeks 1, di dalamnya 1 ini tetap ada kode MK, ada nama MK, ada SKS. Berarti yang ini tidak berubah. Di sini saya kita ubah. 1. Oke, kita copy lagi berikutnya. Berarti ini sudah indeks ke 2. Oke, kita cek kontrolnya. Contoh 5 ditampilkan view contoh 5, X-nya dimasukkan. Coba kita jalankan view contoh 5. Oke, dapat. Clear sampai sini? Jelas? Yang jadi permasalahan begini. Nah, Pak, kalau datanya di sini bertambah bagaimana? Yang itu. Misal ada mata kuliah berikutnya. MK 4. Nama mata kuliahnya perpajakan. Ya, SKS-nya 2. Ketika kita tampilkan di sini cuma 3. Kenapa cuma 3? Karena memang tadi di view-nya yang kita buat cuma 3 TR. Kamu itu? Paham? Oke, ini kan merepotkan. Kalau isinya di sini nanti saya ulang tadi. Bentuk seperti ini, ini adalah salah satu bentuk gambaran ketika kita minta data dari database. Dia array multidimensi seperti ini. Kalau datanya di sana di database adalah 1000 baris, berarti kan logikanya 1000 kali juga bikin TR. Kamu itu? Cuma kan isinya data di sana bertambah lagi. Masa masukin lagi di sini edit?
di sana tiba-tiba datanya berkurang dari 1000 menjadi 500, masuk lagi di sini menghapus. Kamu itu paham? Oke. Nah, ada teknik membuat jumlah TR-nya di sini menyesuaikan dengan sumber datanya. Indeksnya X ada berapa? Di sini data ini. Indeksnya X ada berapa? Indeksnya X ada berapa? 4. Jadi kita bisa minta tolong bikinkan KTR sebanyak yang seperti ini, sebanyak jumlah indeksnya X. Jadi kalau indeksnya X ada 4, berarti dia akan buatkan sebanyak 4 juga. Kalau indeksnya X di sana bertambah, barisnya bertambah, berarti dia buat lagi sesuai dengan jumlahnya X. Paham sampai itu? Paham? Oke. Saya hapus dulu yang ini. Saya kira-kira kan yang berubah-berubah nanti kan cuma isinya jadi sini yang berubah yang di T-body-nya saja. Kalau yang atasnya kan tetap. Cocok? Oke. Berarti kan yang akan menyesuaikan dengan jumlah datanya X kan cuma yang ini, yang isinya di T-body. Kalau judulnya di atas kan tetap. Paham? Oke. Kira-kira kalau saya bahasakan begini, ulangi di bawah ini sesuai jumlah indeks di X. Jadi saya bilang ulangi di bawah ini sesuai dengan jumlah indeks yang ada di X. Terus saya bikin di sini. Makan bakso. Berapa kali makan bakso? Berapa kali? Kan saya bilang jumlahnya indeksnya X tadi ada berapa? 4. Ulangi di bawah ini sesuai dengan jumlah indeksnya X. Berapa kali makan bakso? 4 kali. Logikanya begitu. Paham? Berapa kali bikin T-body? 4 juga. Padahal T-body-nya ini tidak usah diulangi, Yang kita mau ulangi kan cuma makan baksonya. Jangan ulangi bikin T-body-nya. Paham maksudnya? Yang kita mau ulangi kan cuma yang ini saja. Yang ini tidak kita ulangi. Dapat maksudnya? Dapat? Oke, saya kasih begini. Sampai di sini diulangi. Oke. Berarti yang ini tidak diulangi. Logis? Yang diulangi cuma makan baksonya saja yang diulangi. Jelas sampai sini? Jelas? Saya tambah di sini. Minum teh. Berarti dia makan bakso minum teh, makan bakso minum teh, makan bakso minum teh, makan bakso minum teh. Kamu itu 4 kali berulang. Jelas? Oke. Nah, ini kita carikan bahasa penggantinya. Apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih bahasa PHP-nya ini? Bahasanya kira-kira begini. PHP for each, ulangi masing-masing sesuai dengan jumlah data. Ingat, data ini adalah representasi perwakilan dari X. Jadi ini maksudnya ulangi yang di bawah ini sesuai dengan jumlah datanya X. Jumlah datanya X ada berapa? 4. Sampai di sini, sorry, di koma. Yang ini saya tutup karena di sini saya mau berbahasa HTML. Makan bakso. Terus yang ini kita cari bahasa penggantinya lagi. Jadi yang ini kita cari bahasa penggantinya. Bahasa penggantinya kira-kira begini. Kita buka lagi PHP-nya. PHP and for each titik koma, tutup PHP-nya. Dapat sampai sini? Dapat polanya? Oke. Nah, tapi belum selesai sampai sini. Di sini ada, ikut dulu. As yang pertama. Berapa indeksnya ini? Jumlah indeksnya X. 4. Katanya gini. Bikinkan variabel di sini. Ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga. Kamu itu. Bikinkan katanya apa variabelnya itu angka indeks. Ya, jadi buatkan satu variabel di sini yang menggambarkan adalah angka indeksnya. Angka indeks. Jadi nanti nilainya variabel angka indeks ini adalah 0, 1, 2, 3. Kalau ada berikutnya berarti 4.
equals to, apa variabelnya katanya yang ini, satu paket ini. Bikinkan apa nama variabelnya? Paham? Bikinkan apa nama variabelnya di sini? Oke, saya kasih di sini. Isinya indeks. Dapat? Maksudnya begini. Pada saat dia ke sini, ke baris ini, pada saat ke baris ini, angka indeks nilainya adalah 0. Isinya indeks adalah ya satu baris yang ini, satu baris seperti ini. Dapat? Saya ulang ya. Nanti cara kerjanya dia ke sini dulu, kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Saya ulang cara kerjanya dengan bentuk seperti ini. Ulangi di bawah ini sesuai dengan jumlahnya variabel data. Ingat, variabel data adalah representasi dari X. X tadi jumlah datanya ada 4. Jadi dia ke sini dulu. Ke sini. Kemudian dia makan bakso, minum teh. Setelah itu ke sini lagi, makan bakso, minum teh. Habis itu ke sini lagi, makan bakso, minum teh. Habis itu ke sini lagi, makan bakso, minum teh. Kira-kira begitu. Dapat? Pada saat dia ke sini, nilainya variabel angka indeks adalah berapa? Nilainya angka indeks adalah 0. Waktu dia ke sini. Terus nilainya yang ini, isinya indeks itu adalah satu paket yang ini. Berarti di dalam isinya indeks ada indeks kode MK, ada indeks nama MK, ada indeks SKS. Kamu itu? Paham? Kemudian berikutnya dia ke sini lagi. Pada saat dia ke sini, berarti nilainya variabel angka indeks adalah 1. Isinya, nilainya variabel isinya indeks itu adalah yang ini lagi. Yang di dalamnya ada juga kode MK, nama MK, dan seterusnya. Dapat? Dapat? Oke. Coba kita ulangi. Nah, kita coba nih. Di sini saya kasih dulu BR. Nah, saya tambah lagi BR1 supaya di sini 2 kali BR. Jadi dia makan bakso, baru enter, baru dia tulis minum teh, baru dia enter 2 kali. Habis itu dia ke sini lagi, dia tulis lagi makan bakso, enter, minum teh, enter 2 kali. Kita lihat hasilnya. Contoh berapa tadi? Contoh 5 ya? Contoh 5. Oke ya, contoh 5. Contoh 5. Makan bakso, minum teh. Ya, jadi cara kerjanya kira-kira begini. Dia ke sini dulu. Habis itu pada saat dia ke sini, dia tulis makan bakso, minum teh. Udah selesai tugasnya, pindah lagi ke sini. Dia bikin lagi makan bakso, minum teh. Habis itu ke sini lagi. Makan bakso, minum teh. Habis itu ke sini lagi. Dia tulis lagi makan bakso, minum teh. Dapat sampai sini? Dapat? Oke. Nah, apa susahnya kalau yang makan bakso, minum tehnya ini saya buat di sini TR. Berapa kali bikin TR? Berapa kali dia bikin TR nanti? 4. Kan ini ulangi yang di bawah ini sesuai dengan jumlah datanya X. Kamu itu. Berarti dia akan dia kerjakan ini sebanyak 4 kali. Saya tulis lagi di lainnya di sini bikin TD. Berarti pekerjaan ini diulang sebanyak 4 kali. Dapat sampai sini? Satu paket ini akan diulangi sebanyak 4 kali. Saya isi coba data di sini. A, B, C. Berarti cara kerjanya nanti dia akan ke sini. Pada saat sampai di sini dia disuruh buat TR, dibuat TD, dibuat TD, buat TD, buat TR. Selesai. Berarti sudah jadi satu TR. Setelah itu dia ke sini lagi. Setelah ke sini disuruh kerja lagi. Bikin TR,
bikin TD isinya A, bikin TD isinya B, bikin TD isinya C, tutup TR-nya. Selesai 2 TR. Dan seterusnya akan diulang sampai dengan selesai jumlah datanya X. Kita tes 1, 2, 3. Coba sekian TR. Aman? Dapat? Logikanya? Dapat? Oke. Sisa kita ganti. Ingat, nilainya yang kita mau pasang di sini bukan A, bukan B, bukan C. Ingat tadi, coba cara kerjanya perhatikan. Perhatikan. Waktu dia ke sini, ini angka indeksnya ada satu variabel, angka indeks nilainya 0. Selain itu ada satu variabel namanya isinya indeks. Isinya indeks itu adalah yang ini. Cocok? Paham? Berarti data yang kita mau tampilkan di sini adalah isinya indeks. Cocok? Yang kita mau tampilkan di sini di kolom ini adalah isinya indeks. Jadi saya ganti di sini. Isi di sini katanya yang kita mau tampilkan adalah isinya indeks. Ingat, isinya indeks, di dalamnya ada indeks ini, ada ini, ada ini. Kamu itu? Perjelas yang mana yang dia mau? Paham? Isinya indeks yang mana kita pakai di sini? Hah? Yang mana kita taruh di sini untuk isi indeks? Hah? Yang mana? Halo? Ulang. Pelan. Pertama dia ke sini dulu kursor di. Pada saat ke sini dibuat sebuah variabel angka indeks. Nilainya adalah berapa? Nilainya adalah 0. Selain itu, pada saat ke sini dibuat juga satu variabel namanya isinya indeks. Dibuat satu variabel isinya indeks. Isinya indeks, di dalamnya ada indeks lagi di. Indeks apa? Ada kode MK, ada nama MK, ada SKS. Kamu itu? Paham? Nah, sekarang di sini kita minta dia bikinkan lagi angka indeks, dia bikinkan isinya indeks. Terus kita minta di sini, katanya di sini tampilkan isinya indeks. Ingat, isinya tadi indeks, ada indeksnya lagi di. Ada indeks apa? Kode MK. Yang saya tulis di sini itu adalah yang akan tampil di sini. Kamu itu? Nah, yang kita mau tampil di sini dari mana asalnya? Isinya indeks, kode MK. Kamu itu di? Paham? Yang saya mau di sini adalah isinya indeks, masuk lagi indeks, kode MK. Dapat logikanya? Dapat? Dapat ya? Oke. Ingat, ini adalah variabel. Kita minta sama PHP tulis isinya indeks sampai di sini. Terima kasih PHP. Dapat sampai ini? Dapat? Oke, coba kita refresh hasilnya. 01, 02, 03, 04. Hal yang sama bisa kita ulang di sini. Kita copy yang ini. Tapi di sini isinya indeks, yang dimaksud dengan isinya indeks adalah yang ini. Nah, di isinya indeks ada ini, ada ini, ada ini. Nah, saya pilih. Ini kan kebetulan saya sudah kolom kedua. Berarti yang saya mau pakai di sini adalah nama. Nah, yang ini kita menggunakan adalah SKS. Kita refresh, hasilnya dapat. Aman? Ketika kita tambah, tadi kan permasalahannya tadi, ketika bertambah datanya di sini, tadinya pertama kali kita ulangi bikin TR-nya lagi. Nah, coba kita tambah lagi satu data di sini. Kita tambah mata kuliah kelima. Misal nama mata kuliahnya mata kuliah susah. Nah, SKS-nya 5 karena susah kan. Oke, kita refresh yang ini.
nambah dengan sendirinya. Dapat? Karena di sini tadi di view kita minta tolong ulangi sesuai isinya variabel data. Ingat variabel data asalnya X ya. X di sana isinya ada 5, maka berarti yang ini juga dia ulang sebanyak 5 kali. Bikin TR, bikin TD, bikin TD, bikin TD, tutup TR. Pindah lagi ke baris berikutnya, bikin TR, bikin TD, bikin TD, bikin TD, tutup TR. Dia ulang TR. Jelas sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, yang terakhir. Terkadang data yang kita masukkan lagi di sini ya, di dalam view ada data satu dimensinya dan ada data multidimensinya. Maksudnya gini. Contoh, ya, kita buat public function contoh 6. Ya. Di contoh 6 ini saya mau ambil seperti ini. Ya, saya buat dulu contoh seperti ini. Contoh 6. Terus yang ini saya copy dulu, saya save saja. Contoh 6. Oke. Saya jalankan di atas contoh 6. Oke, sama hasilnya. Saya mau di atasnya ada informasi, misal nama, name. Jadi kira-kira gambarannya di atasnya tabel ini, di atasnya tabel ini, di atasnya tabel saya ingin name, saya isi titik-titik dulu, terus saya BR, saya isi lagi nama, titik-titik, hasil yang saya harapkan kira-kira seperti ini. Tambah lagi satu, BR rata, ya ya, oke, kelas tadi yang kita buat di atas ya, yang gini, kelas tadi, kelas. Oke. Nah, saya mau datanya ini saya desain dari kontrol sana ya. Ini kan cuma data satu dimensi, sama tadi waktu kita mempelajari yang contoh ini, contoh 4. Ini kan cuma satu dimensi. Coba kita buka contoh 4 ya. Contoh 4 tadi. Contoh 4. Nah, kita mau bikin seperti begini. Ini kan cuma satu dimensi nih. Tidak berbaris-baris. Paham? Oke. Sebutnya tadi saya butuh informasi di sini ada name, nama, dan kelas. Oke, saya buat satu variabelnya. Sini lagi satu X. Di dalamnya ada tadi apa? Ada name, misal nilainya 001. Terus berikutnya ada nama. Sorry, ini variabel X ya, tanda dolar variabel X. Nama, nilainya ini equals to begini, equals to misal standar ya. Terus berikutnya kelas equals to kelasnya 2A. Pertanyaan, saya bikin satu di sini X sama dengan ini, saya bikin lagi X sama dengan ini, nilainya X yang mana yang jadi? Atau saya begini, X sama dengan 1, terus di baris berikutnya saya bikin lagi X sama dengan 10, berapa nilainya X? Hah? Matematik, saya bikin begini. Nah, contoh-contoh, saya bikin contoh. X sama dengan 10, di baris bawahnya kita bikin formula X sama dengan 20. Berapa nilainya X? Hah? Berapa nilainya X? Hah? Berapa nilainya X? Hah? Ayo, berapa nilainya X? Berapa ini?
Aduh, belajar matematika nih, matematika sederhana banget. X sama dengan 10. Ini saya bikin cakaran-cakaran itu ya, bikin rumus-rumus matematika ya, formula matematika. Saya bikin X sama dengan ini. Baru di bawah saya bikin X sama dengan X tambah 20 tambah C. Ya gitu. Berapa nilainya X terakhir? Hah? Berapa? 30C. Kalau begini, nilai X berapa? 30. Nilai X 20 karena itu yang terakhir yang berlaku. Kamu begitu di matematika toh? Iya. Masa enggak dapat matematika? Kan begitu kalau kita menulis di atas kertas X sama dengan A tambah B. Di bawah bikin lagi X sama dengan 10 kali 3. Berarti X yang jadi adalah 10 kali 3. Tidak berlaku tadi yang A tambah B nya. Tergantikan dengan yang terakhir. Ketika saya masukkan ke dalam sini, berarti yang mana masuk ke dalam view? Yang di atas atau yang ini? Yang di bawah. Sementara saya maunya dua-duanya ini masuk. Karena saya butuhkan untuk saya tampilkan di sini. Dapat? Dapat maksudnya? Dapat ya? Saya butuh deh. Ketika seperti begini, X ini oke, di sini jadilah bahwa nilai X adalah seperti ini. Tiba-tiba ada di bawah lagi X sama dengan seperti ini. Yang ini gugur, yang ini tadi sampai di sini gugur, tergantikan oleh nilai yang ini. Ketika saya bawa masuk ke dalam view, berarti yang masuk ke dalam view cuma yang ini hilang dalam perjalanan. Sementara yang kita inginkan, yang ini dan yang ini masuk ke dalam sini. Paham sampai ini? Tadi, kalau saya buat di sini variabel Y, yang masuk ke sini yang mana? Yang di atas atau yang bawah? Yang di atas di? Oke. Kalau saya isi di sini Y, yang masuk adalah yang di bawah. Yang di atas tidak masuk. Sementara di sini bolehnya cuma satu, tidak boleh lebih dari satu variabel. Saya tetap mau pakai X. Kalau saya pakai X, ini juga saya kasih X. Yang ikut yang mana? Yang bawah, karena itu adalah nilai X yang terakhir. Dapat sampai sini? Dapat permasalahannya? Dapat problemnya? Tadi yang kita inginkan adalah dua-duanya ini kita berharap ikut semua masuk ke dalam view. Oke, tekniknya kita tambahkan indeks di sini. Ya, tambahkan saja nama indeks. Misal ini identitas. Nah, ini kita tambahkan juga indeks. Misal mata kuliah. Dapat sampai sini? Berarti X sekarang isinya ada berapa X? Ada 2, identitas dan mata kuliah. Di identitas ada berapa indeksnya lagi? Identitas indeksnya ada 3. Ada NIM, nama. Di mata kuliah ada berapa indeksnya? Ada 3. Mata kuliah ada berapa indeksnya? 3. Masa? Mata kuliah ada berapa indeksnya? Hah? 15. Ingat, saya kembali ke sini. X berapa indeksnya? Yang ini. X berapa tadi isinya X? 5. Mata kuliah berapa isinya? 5. Kan sama ini? Kan isinya mata kuliah adalah ini. Kamu itu? Cocok? Mata kuliah ada indeksnya, indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Kamu itu? Di dalamnya indeks 0 ada, baru ada yang ini. Cocok? Dapat sampai ini? Oke. Ulangi di bawah ini sesuai dengan isinya X. Berapa kali dia buat yang ini? Berapa kali? 5 kali ya? Saya copy dulu yang ini ya. Kita copy dulu yang ini di atas. Saya taruh di atasnya tabel dulu. Nah, saya cut dulu dari yang ini. Atau saya contoh sederhananya ya. Biar apa di sini.
Saya ganti isinya di sini dengan makan bakso. Berapa kali makan bakso? Hah? Berapa? 5 kali. Isinya X ada berapa? Isinya X ada 5. Isinya X ada berapa? Yang di atas. Yang di atas apa? Hah? X 2. Isinya X ada berapa? 2. Berapa? Dua. Berapa isi X? 2. 1 Identitas. identitas, 2 ulangi sesuai isinya data. Ingat, data ini adalah representasi dari X. Di berapa kali makan bakso? 2 kali. Karena isinya data cuma 2. Yang pertama identitas, yang kedua kamu itu. Dapat? Coba kita tes. Betul enggak dia makan bakso 2 kali? Praktikum 6. Oke. Makan bakso, enter, makan bakso. Kamu itu. Cocok? Dia akan bikin 2 kali. Karena isinya X 2 kali. Nah, sekarang saya mau ulangi yang tadi ini. Ya. Saya ulangi ini. Rujukannya berarti dasarnya mau ulang, tidak bisa kita merujuk dari X. Kan saya mau nanti TR-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bikinkan KTR sebanyak 5. Kamu itu. Cocok? Kalau saya bilang bikinkan TR sesuai dengan jumlahnya X, TR yang dibuat pasti cuma berapa? Cuma 2. Padahal kita membuat 5. Berarti yang mana jadi dasar rujukan? Sesuai dengan jumlahnya apa? Hah? Oke, ulangi di bawah ini sesuai dengan isinya data indeks mata kuliah. Jadi yang jadi dasar pengulangan adalah yang ini. Bukan X-nya yang jadi dasar pengulangan, tapi X indeks. Oke. Dapat. Kita coba refresh. Oke, sudah berulang. Aman sampai ini? Dapat? Masih. Sisa kita isi di yang di atas. Yang di atas ini asalnya dari mana? Yang NIM. Dari mana? Identitas, ingat. Berarti dari data, indeks, identitas. Udah sampai situ? Identitas ada isinya lagi, Di? Ada NIM, ada nama, ada alamat. Yang saya mau pakai di sini adalah indeks NIM. Dapat? Dapat logikanya? Dapat ya? Oke, ingat. Lagi-lagi ini adalah PHP Echo. Sampai di sini tutup dulu PHP-nya. Kita tutup karena saya mau pindah ke bahasa HTML. Dengan yang ini bahasa HTML. Oke. Nama. Tadi kelas 1 KLS. Ingat, indeks harus sama huruf besar kecilnya, Di. Makanya besok lusa kalau bikin indeks namanya ini kita ganti deh ke LS. LS ini ya enggak apa-apa nama. Ya, oke, berarti di sana menyesuaikan. Ini KLS. Sudah selesai semua tadi? Oke, refresh. Jelas sampai sini? Aman? Oke, thank you. Itu yang kita mau pelajari hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah tidak ada. No?